Hipertensi menjadi pintu masuk ke banyak penyakit. Hipertensi yang tanpa terkontrol dan terkendali akan dapat merusak kesehatan dan keselamatan tubuh. Banyak orang yang hanya fokus pada mengkonsumsi obat-obatan untuk menekan risiko dari hipertensi, namun abai dalam perubahan gaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana merubah gaya hidup untuk menekan resiko dari hipertensi. So, tonton video ini hingga akhir sehingga kita dapat memahami dengan baik bagaimana cara untuk merubah gaya hidup dalam rangka meminimalkan resiko dari hipertensi yang diderita. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa sejatinya dirinya sedang berada pada lingkaran hipertensi. Secara umum, hipertensi merujuk kepada keadaan tekanan darah sistolik, tekanan saat jantung memompa darah pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mm of mercury, dan atau tekanan darah distolik, tekanan saat jantung beristirahat di antara detak jantung lebih dari atau sama dengan 90 mm of mercury. Beberapa gejala umum pada penderita hipertensi adalah kepala sakit, pusing, jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Hipertensi umumnya disebabkan oleh faktor genetika atau riwayat hipertensi di dalam keluarga. Selain itu, faktor usia juga menyebabkan timbulnya hipertensi. Dan yang lainnya yang cukup penting dan umum adalah akibat gaya hidup, seperti kondisi obesitas, kurangnya aktivitas fisik dan olahraga, stres yang kronis, kemudian kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan merokok. Kita menyebutnya hipertensi yang disebabkan oleh beberapa faktor ini adalah hipertensi primer atau esensial. Sedangkan hipertensi sekunder umumnya disebabkan oleh kondisi medis atau akibat mengkonsumsi obat-obatan seperti penyakit ginjal, gangguan hormon, sleep apnea atau gangguan pernapasan saat tidur, penyempitan aorta, efek samping obat, dan penyalahgunaan nafsa. Hipertensi juga dapat disebabkan oleh kondisi kronis dari beberapa penyakit seperti diabetes dan kolesterol tinggi. Hipertensi yang tidak terkontrol akan berakibat buruk kepada kesehatan dan keselamatan tubuh kita, bahkan cenderung mengantarkan kepada berbagai komplikasi, yaitu penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan masalah penglihatan. Untuk meminimalkan terjadinya efek kronis dan komplikasi dari hipertensi, salah satu yang dianjurkan oleh dokter adalah merubah gaya hidup. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan dalam meminimalkan efek kronis dari hipertensi melalui perubahan gaya hidup. Yang pertama, kontrol tekanan darah secara rutin. Yang kedua, jaga pola makan dan minum. Konsumsi sumber bahan makanan yang rendah gula dan garam. Porsi sesuaikan dengan kebutuhan. Hindari makanan olahan dan dalam kemasan. Yang ketiga, buat jeda waktu makan. Umumnya lakukan dalam kondisi 16/8. Artinya jeda waktu makan 16 jam dan waktu makannya adalah 8 jam. Pada jeda waktu makan, kita hanya boleh mengkonsumsi air putih dan beberapa minuman yang tidak mengandung gula. Pada saat jendela makan, silakan makan yang secukupnya saja, tidak perlu harus menghabiskan 8 jam waktu makan untuk makan dan
makan. Yang berikutnya, pastikan membiasakan melakukan aktivitas fisik atau olahraga minimal 30 menit dalam setiap harinya. Lakukan dengan olahraga ringan seperti jalan kaki. Kemudian yang berikutnya atau yang kelima, tidur berkualitas. Pastikan kita tidur 7-8 jam dalam setiap malamnya. Hindari aktivitas fisik dan menggunakan gadget 1 jam sebelum tidur. Pastikan durasi jam tidur kita 7-8. Dan yang keenam adalah kontrol dan manage stres. Lakukan aktivitas yang dapat menekan stres kita. Stres yang tidak terkendali akan mengakibatkan keadaan hipertensi kita semakin memburuk. Ingat, ketika stres, hormon kortisol kita akan membentengi stres kita. Namun stres yang berlebihan akan berakibat pada penumpukan hormon kortisol dan berakibat buruk kepada keadaan hipertensi kita. Yang berikutnya adalah bangun komitmen untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan, terutama terkait dengan hipertensi. Yang berikutnya, kontrol dan waspada melalui perubahan lifestyle adalah kunci kesuksesan kita dalam meminimalkan resiko dari hipertensi. Bahkan dengan merubah gaya hidup kita. Apabila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.